Presiden Republik Indonesia menggantikan Gus Dur yang dimakzulkan. Kemudian tiba-tiba Taufik Kemas muncul di Melbourne, katanya mau berobat ke Perth, Australia Barat, atau muncul di Melbourne dengan Puan Maharani. Dan di sini jumpa dengan Samsul Nur Salim yang mengatakan tidak bisa pulang ke Indonesia naik pesawat dari Singapura 1 jam 10 menit karena dilarang dokter, tapi dia bisa terbang 7 jam lebih dari Singapura ke Melbourne untuk jumpa Taufik Kemas. Dan setelah Taufik Kemas pulang, maka Megawati mengeluarkan SKL, surat keterangan lunas, yang ditentang awalnya oleh Kwi Kian Gi, tetapi kemudian Kwi Kian Gi dibujuk, dipaksa atau bagaimana, akhirnya menerima. Dan ketika itu Kwi Kian Gi mengatakan PDIP adalah partai yang paling korup di Indonesia. Lihat Hotman Paris terhadap Mahfud MD yang mengatakan kalau Presiden Prabowo memaafkan para koruptor asal para koruptor mengembalikan uang korupsinya, menurut Mahfud MD bisa kena pasal 55 KUH pidana, yaitu pasal penyertaan, seolah-olah Presiden bisa kena pidana. Mahfud MD, Anda salah total. Baik sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya kembali hadir untuk mereaksi beberapa buah video, dan kali ini yang datangnya dari informasi yang cukup menghebohkan, yaitu kesaksian salah seorang wartawan senior menyangkut kasus PLBI atau surat keterangan lunas atau SKL yang diberikan oleh Megawati kala ia menjabat sebagai presiden. Dan menurut wartawan senior ini, bahwa terjadi pertemuan antara Samsul Nur Salim dan juga Taufik Kemas almarhum yang notabene adalah suami dari Megawati Soekarno Putri. Dan menurut wartawan senior ini, bahwa Samsul Nur Salim itu bertemu dengan Taufik Kemas di Australia. Sepulangnya Taufik Kemas ke Indonesia, tidak lama muncullah surat keterangan lunas atau SKL yang diberikan oleh Megawati Soekarno Putri selaku presiden kala itu. Dan hal ini tentu sudah menjadi perhatian publik, dan ya selama ini yang sering kali terjadi adalah pihak PD Perjuangan terus-terusan menyerang Joko Widodo. Ternyata ada hal lain di luar daripada kasus Hasto, yaitu sebuah informasi yang mungkin cukup penting dan cukup viral jika ini dikembangkan dan juga bisa ditelusuri, karena hal ini terkait dengan Ketua Umum Partai PD Perjuangan. Di video ini juga kita akan menyaksikan bagaimana Hotman Paris Hutapea menyemprot Mahfud MD yang juga adalah mantan Menko Polhukam, yang pernah menyampaikan atau memberikan statement bahwa Prabowo bakal memberikan pengampunan atau memaafkan para koruptor. Tetapi yang dimaksudkan memaafkan itu tentu sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hal ini disampaikan oleh Hotman Paris Hutapea bahwa sesungguhnya seorang presiden itu memiliki dua hak, yaitu memberikan gerasi dan juga amnesti kepada terdakwa atau terpidana. Sehingga menurut Hotman bahwa apa yang disampaikan oleh Mahfud MD itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena sesungguhnya harusnya Mahfud MD lebih paham terkait hal ini. Dan Mahfud MD kini terus-terusan memberikan statement yang menyudutkan Jokowi terkait dengan kasus pagar laut. Tapi perlu diketahui bahwa kasus pagar laut ini terjadi ketika di zaman Presiden Jokowi menjabat, dan kala itu yang menjadi Menko Polhukam adalah Mahfud MD. Tetapi kenapa sekarang baru beliau berkuar-kuar dan menyampaikan hal tersebut? Padahal jauh sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Menko Polhukam. Dan kemana ia selama menjabat sebagai Menko Polhukam terkait dengan kasus pagar laut yang saat ini menjadi viral tersebut. Dan untuk tidak memperpanjang kata, mari kita langsung saja ke video-videonya. Presiden Republik Indonesia menggantikan Gus Dur yang dimakzulkan. Kemudian tiba-tiba Taufik Kemas muncul di Melbourne, katanya mau berobat ke Perth, Australia Barat, atau muncul di Melbourne dengan Puan Maharani. Dan di sini jumpa dengan Samsul Nur Salim yang mengatakan tidak bisa pulang ke Indonesia naik pesawat dari Singapura 1 jam 10 menit karena dilarang dokter, tapi dia bisa terbang 7 jam lebih dari Singapura ke Melbourne untuk jumpa Taufik Kemas. Dan setelah Taufik Kemas pulang, maka Megawati mengeluarkan SKL, surat keterangan lunas, yang ditentang awalnya oleh Kwi Kian Gi, tetapi kemudian Kwi Kian Gi dibujuk, dipaksa atau bagaimana, akhirnya menerima. Dan ketika itu Kwi Kian Gi mengatakan PDIP adalah partai yang paling korup di Indonesia. Lihat majalah Tempo yang masih sekarang ini dokumentasinya ada pada saya. Jadi kita mesti mengetahui apa yang terjadi dalam pertemuan antara Taufik Kemas almarhum dengan Samsul Nur Salim.
dapat surat keterangan lunas SKL. Bagaimana pertemuannya itu? Hotel Hyatt sampai di booking juga? Bagaimana? 2 lantai. Tidak percaya, tanyakan Konsul Jenderal Republik Indonesia yang waktu itu bertugas di Melbourne. Kalau saya tidak salah, Pak Wahid Suprayadi, sekarang Duta Besar Republik Indonesia di Moskow. Benar atau tidak? Benar, dia mengaku pergi ke Perth untuk memeriksakan kesehatan, tapi tahu-tahu muncul di Melbourne. Saya waktu itu masih aktif sebagai broadcaster dan wartawan. Tidak diperkenankan jumpa dengan Taufik yang saya kenal. Karena dia waktu itu berjumpa dengan Samsul Nur Salim. Samsul Nur Salim tidak bisa terbang dari Singapura ke Jakarta, tapi jam 10 menit karena alasan kesehatan, tapi sanggup terbang dari Singapura ke Melbourne 7 jam lebih. Dia kemalah. 2 tambah 2 masa tidak jadi 4, tidak mungkin jadi 5. 2 tambah 2 jadi 5. Ya, waktu itu antara lain Tuan Maharani yang nonton bioskop katanya satu bioskop itu diblokir. Ya tanyalah anggota masyarakat Indonesia yang ada di dalam. Di antaranya Ketua Indonesia Club, Yogi Alonta, dia pun tahu. Wah, hebat betul, kita jadi bangga juga ini kalau orang Indonesia mau nonton bioskop tuh dia beli semua tiket, walaupun dia hanya berdua atau bertiga nonton. Itulah hebat orang Indonesia, image-nya bukan orang lain, itulah hebatnya dia bisa kuasai seluruh bioskop di sini. Gue penasaran dan juga menjadi pertanyaan publik ya. Kenapa Hasto ini begitu baik kepada Harun Masiku? Sekjen mengurus atau membantu Harun Masiku itu karena ada barter. Katanya ada pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Karena Harun Masiku ini merupakan kerabat dekatnya petinggi MA ketika itu. Siapa dia? PDIP atau Hasto berharap pada kasus itu onslah gitu. Ketika kasus itu putusan lepas, akhirnya kan tidak akan merembet kemana-mana gitu. Dan memang di KPK akhirnya 2024 itu meng-SP2 menghentikan penyidikan perkara 2 kasus terkait yang sudah onslah pada saat itu. Ini maksud tuh kasus BLBI itu. Gue penasaran dan juga menjadi pertanyaan publik. Kenapa Hasto ini begitu baik kepada Harun Masiku? Sekjen mengurus atau membantu Harun Masiku itu karena ada barter. Katanya ada pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Karena Harun Masiku ini merupakan kerabat dekatnya petinggi MA ketika itu. Siapa dia? PDIP atau Hasto berharap pada kasus itu onslah gitu. Ketika kasus itu putusan lepas, akhirnya kan tidak akan merembet kemana-mana gitu. Dan memang di KPK akhirnya 2024 itu meng-SP2 menghentikan penyidikan perkara 2 kasus terkait yang sudah onslah pada saat itu. Ini maksud tuh kasus BLBI itu. Jangan seret-seret yang atasnya lagi Bu Mega, karena nanti orang akan ngebongkar apa sih kaitan Harun Masiku. Nanti akan orang menyampaikan, oh iya, ada korelasi nggak dengan Hatta Ali? Oke. Lantas ada nggak kaitan dengan Samsul Nur Salim? Ada nggak ya kaitan dengan misalnya BLBI? Ini akan kebuka semua nih. Kami mendengar info dari sumber kami. Ada 2 sumber kami yang bercerita bahwa sebenarnya Sekjen mengurus atau membantu Harun Masiku itu karena ada barter. Katanya ada pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Karena Harun Masiku ini merupakan kerabat dekatnya petinggi MA ketika itu. Siapa dia? Siapakah petinggi MA ketika itu? Nah, teman-teman mungkin bisa telusuri sendiri. Benar. Ketahuan siapa ya? Nah, di situ PDIP atau Hasto berharap pada kasus itu onslah gitu.
Onslah itu apa artinya? Onslah itu putusan lepas. Lepas, oke. Jadi, nah ketika kasus itu putusan lepas, akhirnya kan tidak akan merembet kemana-mana gitu. Dan memang di KPK akhirnya 2024 itu meng-SP2, menghentikan penyidikan perkara 2 kasus terkait yang sudah onslah pada saat itu. Ini maksud tuh kasus BLBI itu? Benar sekali. Wow. Karena itu kan nyerempet-nyerempet ke Ibu Ketua Umum. Oh, kan? karena BLBI itu kan dapat bantuannya di eranya Megawati Soekarno-Putri kan? Iya. Jadi ada siapa namanya tersangkanya itu Syafruddin Syafruddin Temenggung sudah lepas. Ada beberapa kan? Samsul Nur Salim dan Icih Nur Salim baru lepas. SP3 2024 ini. Nah, berarti nyambung semua ya kalau kita buat timeline itu ini waktunya, Ya. kasusnya Hasto segala macam, terus MA ada putusannya BLBI, lalu 2024 ini Icih dan Samsul Nur Salim itu SP3. Wow. Harusnya KPK periksa juga dong ya soal BLBI ini ya. Nah harusnya begitu. Apakah memang kasus ini bisa dibuka kembali atau sudah kedaluarsa? Nah itu KPK mungkin bisa mengumpulkan para ahlinya, penyidik dan lain-lainnya seperti itu. Menarik. Atau ini tergantung keputusan politik? Ya, biasanya sih begitu Lin. Kompromi. Hotman Paris terhadap Mahfud MD yang mengatakan kalau Presiden Prabowo memaafkan para koruptor asal para koruptor mengembalikan uang korupsinya, menurut Mahfud MD bisa kena pasal 55 KUH pidana, yaitu pasal penyertaan, seolah-olah Presiden bisa kena pidana. Mahfud MD, Anda salah total. Presiden punya kewenangan publik. Satu, gerasi itu kalau sudah ada putusan pengadilan, dia berhak memaafkan. Kedua, amnesti tidak memerlukan putusan pengadilan. Jadi Presiden Prabowo bisa memberikan amnesti kepada para koruptor yang mengembalikan uang korupsinya walaupun belum ada putusan pengadilan. Contoh yang paling sederhana, teks amnesti yang sudah 2 kali dilaksanakan di Indonesia. Para pencolong pajak, para pengusaha yang menyembunyikan income-nya, walaupun secara pidana bisa dia kena pajak, tapi pidananya dimaafkan asalkan dia ikut teks amnesti. Itu contoh yang sudah kita laksanakan. Jadi sekali lagi, Mahfud MD, Anda salah total dengan mengatakan kalau Presiden melaksanakan kewenangannya seolah-olah Presiden bisa kena pidana. Itu salah total. Pertama itu kan ada sertifikat yang sudah diumumkan ilegal. Nah sertifikat yang ilegal itu kan dikeluarkan oleh siapa, tanggal berapa, pejabatnya siapa. Itu aja panggil dulu. Kenapa kamu mengeluarkan ini? Atas suruhan atasan, atau atas kolusi bawahan, atau dia ikut kolusi. Nanti akan ketahuan kok itu. Karena ada dokumen-dokumen pendukung ketika sebuah sertifikat dibatalkan. Apalagi ini yang dibatalkan ratusan. Itu kan gampang sih. Lalu kemudian pelaku pemagaran. Ya betul Pak Trenggono ya sulit ngambil tindakan. Nah kalau gitu serahkan aja ke penyidik Polri. Karena kan di KKP itu ada penyidik PNS. Lalu ada juga di dalam hukum itu penyidik Polri, kejaksaan gitu. Serahkan ke situ, itu ada pelanggaran. Tolong siapa yang pemagaran itu, yang lakukan pemagaran itu kan ada orangnya yang ngaku bahwa ini sudah masyarakat, dia sudah menemui nelayan, panggil dia, wajib dia hadir, dipanggil oleh hukum. Kamu masyarakat siapa yang kamu temui bahwa itu swadaya, lalu diusut dari situ. Menurut saya sih tidak sulit sih gitu, tapi ini selama ini kok saling lempar badan ya. Saya selalu mengatakan gini, menteri itu, apakah itu Pak Hadi Cahyanto, apakah AHY atau Sofyan Jalil, tidak usah takut kalau dia tidak sengaja melakukan pelanggaran itu. Itu kan ada delegasi kewenangan di dalam hukum tata negara itu. Ini kewenangan dan tanggung jawab ini atas delegasi dari menteri ini, kan gitu. Kalau dia tidak melakukan, tidak usah takut, katakan aja, tidak usah saling menghindar, serahkan. Yang tepat itu Nusron Wahid, bagus tuh. Langsung dia bilang itu ilegal gitu. Dia tidak terlibat gitu. Tetapi pasti ada yang terlibat sampai ada 263 sertifikat ilegal baru di situ, baru di tempat yang Tangerang itu. Belum di daerah-daerah lain di Indonesia. Nah kalau kita mau tertib dan mau aman negara ini, ya ini supaya ditindaklanjuti secara hukum. Hukum pidana gitu, bukan teknis administrasi. Teknis administrasi terebutan semua datang ke pemagaran itu, ada yang ingin memaki-maki, ada yang langsung membongkar rame-rame gitu. Dulunya tidak ada yang mau gitu. Baru sesudah Presiden memerintahkan lalu rame-rame gitu. Apa perlunya begitu? Sebenarnya satu institusi aja. Asal efektif. Gitu Cindy.
Oke, Prof, tapi kan polisi bilang masih menunggu investigasi dulu dari KKP. Emang harus birokrasi seperti itu atau sebenarnya polisi bisa langsung aja mengusut? Bisa. Begini, di dalam KUHP itu disebut penyidik utama itu adalah Polri. Lalu PPNS itu adalah penyidik pembantu. Oleh sebab itu ada kewajiban koordinasi. Nah, kalau ini KKP-nya tidak segera memberitahu, Polri dong turun karena penyidik utama. Yang benar itu sekarang yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, meskipun mungkin terlambat seminggu lah ya. Kejaksaan Agung sudah memanggil tuh lurah untuk penyelidikan karena dugaan pelanggaran pidana di dalam pemagaran laut dan izin-izin pengkaplingan itu, izin-izin yang dilakukan untuk pemanfaatan laut. Nah, itu udah dipanggil oleh Kejaksaan tanggal 22 kemarin. Sudah agak terlambat, tapi udah betul. Tidak usah nunggu gitu. Itu gampang kok kalau sudah lurahnya itu dipanggil ya Pak Lurah Kohot itu. Kenapa kamu mengeluarkan itu? Mana dokumennya? Mana letter C-nya? Dan seterusnya itu kan bisa dilacak. Apakah letter C itu baru dibuat sesudah ada itu atau tidak. Itu sekarang teknologinya gampang kok. Membuktikannya gampang kok. Gitu. Jadi saya kira tidak usah saling melempar lah. Sekarang ini waktunya nih hukum pidananya ini baru ke teknis administrasi aja. Administrasi pun belum selesai, belum tuntas. Baru berapa katanya baru 50 yang dicabut atau yang dibatalkan. Sebenarnya untuk mengusut pidananya tinggal men-tracing siapa saja yang terlibat dalam penerbitan sertifikat. Tapi kenapa menurut Anda alot sekali untuk mengungkap dalangnya? Nah, mungkin itu karena tracing itu mungkin akan menyangkut dirinya bisa saja atau keluarganya. Kan banyak ya pejabat-pejabat itu yang kadangkala dirinya tidak tahu, keluarganya dapat. Anaknya dapat, istrinya dapat, saudaranya dapat. Gitu-gitu tuh mungkin takut terbongkar juga. Gitu bisa saja itu terjadi, tapi apapun sikap untuk menyembunyikan itu adalah salah secara hukum. Itu merusak negara gitu. Kalau Anda merasa bersih ya serahkan aja, buka semua. Kasih tuh KKP, ATR, BTN, kasih ke polisi, kejaksaan, Pak, tolong ini nih, salah ini, tolong Bapak sidik gitu. Gitu. Penyidik kami mungkin tidak mampu karena ada orang dalam juga yang terlibat, kan bisa begitu. Hukum membuka itu dan membunyikan itu. Saya ingin mengingatkan ya, hak guna bangunan di perairan laut, perairan pesisir itu sudah dilarang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sesuai dengan putusan MK Nomor 3 Tahun 2010. Dilarang pemberian hak bangunan, hak usaha dan sebagainya kepada perorangan dan korporasi di perairan pesisir. Itu jelas bunyinya. Yang dibolehkan itu adalah eksplorasi dengan izin tertentu. Bukan seperti itu. Izin tertentu itu misalnya reklamasi. Eksplorasi apa? Eksplorasi terhadap tambang-tambang di bawah laut. Gitu. Itu boleh dengan izin tertentu. Kalau borongan kayak gitu belum tentu, belum tahu apa yang akan dikerjakan. Tiba-tiba keluar sertifikat. Kan tidak boleh. Menurut undang-undang maupun menurut putusan MK. Prof Mahfud, tapi kalau selama Anda masih menjabat sebagai Menko Polhukam saat itu, pernah ada laporan atau isu terkait pagar laut yang mencuat juga kah? Tidak ada, tidak pernah ada. Makanya ini mengagetkan dan semuanya saling lempar badan. Seumpama pun saya itu ya tidak tahu, tapi begitu tahu pasti ditindak dong. Pasti didatangi lalu ditindak secara hukum. Dulu memang pernah ada, tetapi bukan pemagaran, yaitu upacara 17-an ketika tahun pertama itu saya menjadi Menko Polhukam. Upacara 17-an itu di sana bendera merah putih tidak boleh kabarnya ini ada video bahwa di PIK 1 itu tidak boleh ada bendera merah putih. Padahal itu 17-an. Saya bilang tanggal 16 saya akan ninjau ke sana. Saya akan cabut bendera-bendera negara asing yang ada di situ kalau merah putih tidak boleh. Saya sudah siapkan tim ke sana. Tiba-tiba malamnya Pak, enggak Pak, bendera merah putih sudah ada katanya. Sudah beranu semua gitu. Ya sudah, selesai. Nah hanya itu yang ada. Kok sekarang lalu ke pelanggaran di laut. Yang saya katakan tadi tentang bendera merah putih itu dulu ramai di media. Sehingga saya bentuk tim, besok saya akan ke sana. Saya sudah bentuk sekian orang, ayo ikut saya. Besok kita cabut sama-sama. Kita ganti dengan bendera merah putih. Begitu saya waktu itu tahun 2020 bulan Agustus.
Pihak swastanya itu kan polisi, penipuan, penggelapan. Tapi ini bukan hanya polisi, karena ini juga diduga kolusi, bermain dengan pejabat. Bermain dengan pejabat itu artinya kan kolusi. Kalau kolusi itu pasti ada uangnya yang diberikan. Kenapa diduga bermain dengan penjabat? Karena bisa keluar sertifikat resmi. Bukan hanya satu. Kalau satu itu keliru kali ya. Tapi ini 263 masih ada lagi di berbagai daerah lain, di mana kemarin itu Sidoarjo melibatkan 2 perusahaan dan beberapa perorangan ya. Iya kan, pasti itu kejahatan. Nah kalau sudah kejahatan ini kan tinggal kalau mau diambil aspek korupsinya karena pejabat diduga nerima suap, ya kan? Maka KPK, Kejaksaan Agung dan Polri itu bisa melakukan tindakan. Mungkin Anda tanya, siapa sih yang harus melakukan tindakan apa? Kejaksaan Agung, apa polisi, apa? Siapa harus duluan yang melakukan itu? Ya. Itu menurut hukum kita yang duluan mengambil tindakan itu tidak boleh diganggu. Siapapun. Hubungan pribadi mereka tuh baik. Yang bikin kacau ini kan Jokowi. Nah menarik ya kalau kita lihat VT-VT-nya podcastnya Opung Panda Nababan ini. Dulu sebelum mereka berseberangan, Opung Panda ini muji-muji Jokowinya gila nih. Ini dia bilang Jokowi ini paten ini barang, fenomenal ini kan gitu. Hebat ini kan gitu kan. Jadi banyak puja-puji terhadap Jokowi. Nah ketika Jokowi sudah mulai tidak bersatu dengan Megawati, wah ini kan tipu-tipu, bahasa bohong-bohong. Sebenarnya gini, kita melihat konteksnya. Megawati tidak suka sama SBY, sakit hati, berantem sampai sekarang, dan nggak mau sampai sekarang bersatu. Kemudian Megawati dengan Jokowi, begitu juga kisahnya, merasa dibohongi dan sakit hati. Kalau kita lihat sejarah, bagaimana Gus Dur dulu diturunkan dengan kasus yang dibuat-buat, Megawati juga bohong sama Gus Dur. Jadi seolah-olah nih, ya biasa sih orang yang namanya dia orang partai pasti akan membela orang yang dia junjung ya kan. Jadi seolah-olah nih Opung Panda ini kan bilang Megawati ini nggak pernah salah. Jadi semua orang lain yang salah. Jadi orang lain semua yang salah. Lu begini ya, ketika lu error dengan satu orang, lu bermasalah dengan satu orang, itu 50-50. Bisa jadi lu yang salah, bisa jadi orang itu. Tapi ketika lu error dengan semua orang, nggak cocok dengan semua orang, berarti elunya yang error, elunya yang harus koreksi diri. Dalam konteks sosial kan begitu, hubungan sosial. Lu dengan siapa saja bermasalah, berarti diri lu sendiri yang masalah, gitu loh. Tapi kalau hanya one to one aja, one on one aja, ya berarti itu masih itu bisa jadi lu yang salah, bisa jadi dia. Tapi kalau dengan semua orang lu bermasalah, dengan semua orang lu baper, ya berarti lu yang harus koreksi diri. Nah jadi ini sudah menggambarkan sebenarnya bagaimana kita melihat kualitas Ibu Mega. Bu Mega ini kualitasnya memang kualitas baperan dalam politik, nggak cocok dia berpolitik karena dia baperan. Gus Dur aja setelah dia digituin sama Megawati masih menganggap Megawati sebagai temannya, ya kan? Bahwa habis itu kalau nggak salah masih bertemu. Bahkan sekarang Yeni Wahid aja sekarang gabung dengan Megawati. Keluarga Gus Dur memaafkan, gitu ya. Gak ada masalah. Dulu ketika perjanjian Batu Tulis, nah Prabowo dan Megawati mengkhianati Prabowo masih menganggap teman Megawati kok. Masih menganggap gak ada masalah. Ya kan? Untung aja Prabowo kayak gitu. Sekarang aja Pak Prabowo yang gak mau nih sekarangnya. Mau ketemu Megawati digadang-gadang. Ya sekarang harusnya Megawati lah yang merapat ke sana. Ya kan? Ya Prabowo sekarang udah, walaupun saya yakin Pak Prabowo ini orangnya ikhlas ya. Dia pasti akan temuin itu orang kalau seandainya mau ditemuin. Prabowo itu orangnya nothing tulus ya saya lihat itu kan. Dengan siapa saja hormat ya. Jenderal siapa saja hormat. Dan hormatnya beliau itu tulus banget saya lihat. Bukan diada-adain. Nah jadi kita
bisa belajar nih, bisa menangkap ini. Persoalan Jokowi dan Megawati ini sebenarnya yang error ya Bu Meganya, yang baperan Bu Meganya. Dalam politik kan biasa kayak gitu, lu nggak sejalan lu berpisah gitu loh. Sama lah kayak Ahok juga bilang dulu Ade Armando, PSI macam-macam komentar Prabowo, sekarang mereka malah menyanjung Prabowo dan sebagainya. Ya sekarang lu Ahok juga dengan Anies lu nyatu sekarang kan, sama aja dalam politik biasa kayak gini. Nah jadi kita sebagai masyarakat itu pintar-pintar memilah aja gitu. Jangan kita terbawa suasana mereka, karena mereka ini akan ngomong sesuai dengan kepentingan mereka. Dulu PDIP bela-bela Jokowi, kalau kata Bu Nirma itu bela-belanya kayak apaan itu. Ketika berbeda dan kalah, wah semuanya jelek ya. Itu biasa orang kayak gitu memang. Orang kan kalau ketika dia merasa dekat, bela-bela, ketika sudah merasa jauh, berpisah, jelek-jeleknya gila-gilaan. Sampai jeleknya mantap banget menjelekinnya itu kan. Ya biasa sih, manusia kayak gitu sih memang. Nah kita sebagai masyarakat sih nggak usah terpengaruh. Kita hanya ngelihat aja tanda-tanda sign-nya kayak gimana. Contohnya juga tentang persoalan Sandra. Selama ini orang bilang kan Jokowi yang menyandra, ya kan? Nah kalau melihat kasus Hasto, sebenarnya yang menyandra jangan-jangan bukan Jokowi, partai yang berkuasa yang menyandra yang lain, bukan Pak Jokowinya yang menyandra. Sekarang dengan kasus Hasto itu katanya dulu zaman Hasto dia nggak bisa diperiksa karena KPK, orang-orang KPK, orang dia semua misalnya kan nggak mau melakukan. Sekarang orang KPK udah berbeda. Nah sekarang terus ada polanya Hasto mengancam, ini kalau seandainya saya diginiin akan dibuka data. Nah berarti ini kebiasaan dia ini. Itu kebiasaan orang yang ngancem, itu biasa nyandra orang lain. Pak Jokowi santai-santai aja sampai hari ini, nggak pernah ngancem, nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah pakai omongan apa-apa. Tapi yang jelas-jelas viral dan jelas-jelas faktanya, Hasto ngancem, PDIP ngancem. Berarti ini memang sudah budaya mereka ngancem. Budaya mereka ngancem ya. Budaya mereka, culture-nya begitu. Jangan-jangan Sandra selama ini bukan Pak Jokowi. Nah itu bisa jadi seperti itu, analisa dugaan saya begitu kan. Nah, jadi tapi ya kembali lagi ya, namanya partai begitulah. Makanya kita lebih cenderung pola pikirnya Bu Nirma ya. Memang semua negara ini, makanya mahasiswa tuh kalau mau demo tuh yang di depan DPR gitu loh, di gedung DPR tuh demo berhari-hari, demo berbulan-bulan baru keren. Partai itu di demo, kalau perlu kantor-kantor partai itu di demo satu-satu ya, itu baru keren ya. Karena kan partai ini biangnya semuanya kan, bener kan? Apalagi partai ini tergantung ketua umum partainya. Kan Bambang Pacul udah buka rahasianya tuh. Jadi orang-orang yang di DPR ini tergantung ketua partainya. Jadi seolah mereka, ya Bung Fahri Hamzah aja udah ngakuin kan. Jadi di parlemen itu, ya sebenarnya ketua-ketua partainya yang harus ditekan. Kalau melihat konteks Unirma kayak gitu, memang berarti ketua partainya. Jadi kalau demo itu langsung ketua partai. Kalau Gerindra yang di demo Pak Prabowo, Nasdem yang di demo Surya Paloh, PDIP yang di demo Megawati, siapa lagi? Demokrat yang demo ya AHY. Jadi ketua partainya di demo semua tuh. Itu baru tepat, baru dia nohok gitu. Nah sehingga di DPR mereka bisa ngarahin apakah undang-undang perampasan aset ini, koruptor ini benar-benar cepat gak sama Pak Prabowo atau tidak, atau undang-undang lain yang sangat menguntungkan kepada masyarakat secepatnya disahkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Begitu sih menurut saya.